Saat Chen Ye terbangun, kedua dinding gunung tempat ngarai ini berada sepertinya telah mengalami gempa bumi yang dahsyat. Meski tidak separuh batunya jatuh, namun bisa dirasakan perubahan besar telah terjadi di sini. Setidaknya, Chen Ye tidak bisa lagi merasakan tekanan unik dari udara tipis. Tampaknya jejak kedua tuan itu telah hilang secara permanen di dunia ini. Setelah kedua tekanan ini lenyap, semua makhluk di ngarai tampak jauh lebih makmur, penuh vitalitas dan tak tertandingi. Tapi semua ini bukan urusan Chen Ye. Dia telah memikirkan apa yang tersembunyi dalam apa yang dikatakan pria paruh baya itu sebelum dia pergi. Chen Ye tidak bodoh, dia bisa menebak bahwa semuanya pasti berhubungan dengan pedang surgawi. Dari tingkah laku niat jahat dan pria paruh baya tersebut, terlihat bahwa mereka berdua memiliki ketakutan dan kekaguman yang mendalam terhadap pedang surgawi dan menghormati pedang surgawi. Tidak sulit untuk melihat bahwa keberadaan pedang surgawi itu terlalu penting. Berdasarkan hal ini, Chen Ye dapat menyimpulkan hal lain, yaitu, saat pedang surgawi berangsur-angsur pulih, ketika suatu hari pedang itu sekali lagi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan di dunia ini, akan ada masalah besar. Chen Ye tidak takut akan masalah, karena pedang surgawi, dia bisa terlahir kembali. Bagi Chen Ye, pedang surgawi tidak hanya membuatnya kuat, dan kemudian mengubah nasib dirinya dan keluarganya, tetapi juga merupakan dermawan terbesarnya. Balas dendam dengan kebencian, balas kebaikan dengan kebaikan, Chen Ye akan mengambil alih masalah apapun yang menimpa Tian Dao. Namun sebelum itu, dia ingin mengetahui terlebih dahulu kekuatan apa yang diwakili oleh keinginan jahat. Mengapa, setelah bertahun-tahun berlalu, orang-orang Parubaya masih begitu yakin bahwa kekuatan ini, atau pewaris niat jahat, pasti tidak akan tenggelam dalam sungai waktu yang panjang. Jika kekuatan yang diwakili oleh niat jahat masih ada di dunia ini, maka tidak ada keraguan bahwa mereka pastilah keberadaan yang sangat kuat saat ini. Tahukah Anda, warisan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semacam fondasi yang bisa dibayangkan oleh satu orang. Roh pedang. Setelah sekian lama, Chen Ye menarik napas panjang dan memanggil dengan lembut. Tuan, apakah Anda merasakan tekanannya? Pedang surgawi tidak muncul, dan suara roh pedang langsung bergema di benak Chen Ye. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum tidak nyaman dan berkata, tekanan. Tekanan yang saya alami sejauh ini dalam hidup saya masih kecil. Dao Ling, Anda harus mengerti maksud saya. Saya mengerti, ini hanya guru. Dao Ling tersenyum pahit dan berkata, ingatan saya sendiri juga telah kabur, jadi ada banyak hal yang bahkan saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas sekarang. Mendengar ini, alis pedang Chen Ye terangkat. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, Dao Ling melanjutkan, saya sangat akrab dengan niat jahat itu. Mungkin saya telah berurusan dengannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi apa yang disebut persahabatan seharusnya tidak bersamanya. Ketika Tuan Tua masih hidup, hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa berteman dengan Tuan Tua. Jika tebakanku benar, niat jahat seharusnya menjadi keturunannya, dari orang tertentu. Suara Dao Ling semakin dalam dan dia berkata, bahkan ketika Tuan Tua itu ada di sini, masih banyak orang yang menginginkanku, jadi tidak mungkin mengetahui siapa dia dari tindakannya. Tetapi Tuan, yakinlah bahwa ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika dia masih memiliki kekuatan dan keturunan yang tersisa di dunia ini, haha, kata pedang surgawi pasti sudah tidak diketahui orang lain sekarang. Lagi pula, zaman sudah terlalu lama, begitu jauh sehingga saya merasa seperti tidak berada di dunia asli, jadi Master tidak perlu khawatir saya akan dikenali dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak takut akan masalah. Yang saya khawatirkan adalah kata-kata terakhir yang diucapkan senior sebelum pergi. Ini jelas mewakili arti tertentu. Dewa tidak dapat diubah dan takdir tidak dapat diubah. Bukankah itu berarti segala sesuatu telah ditentukan oleh dewa, dan sekeras apapun orang lain berusaha, mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Meskipun Chen Ye tidak tahu apa yang dimaksud pria parubaya itu, dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pedang surgawi. Sekarang dia adalah penguasa pedang surgawi, dia harus berhati-hati. Dao Ling tersenyum dan berkata, Tuan, ketika Anda menghadapi serangan setelah dua tuan besar, bukankah Anda berkata, nasib saya adalah milik saya? Karena hidupmu adalah milikmu, kamu dapat mengendalikannya. Sekalipun dewa telah mengatur masa depan, bagaimana kamu bisa tahu bahwa itu tidak dapat diubah? Pada awalnya, kamu mungkin tidak berpikir bahwa kamu dapat terlahir kembali sebagai laki-laki, kan? Apakah itu di dalam hatimu? Apakah menurutmu kelahiran kembalimu juga diatur oleh dewa? Mendengar ini, tubuh Chen Ye gemetar hebat. Ya, bukankah kelahirannya kembali merupakan perubahan takdir yang tidak terduga?
Jika ada jalan di langit, maka jalan di langit itu terletak pada jalan yang kejam. Ia menyendiri dan acuh tak acuh terhadap kelahiran dan kematian segala sesuatu di dunia. Ia tidak akan pernah mengubah jalannya yang kejam karena suatu hal orang atau hal tertentu. Jika ada cinta di langit, dunia akan kacau balau. Setelah terlahir kembali, bukankah kamu banyak berubah? Setidaknya, dalam ingatan masa lalu, Xiao Mei tidak dibasmi olehnya, dan Yun Taixu tidak muncul saat ini. Semuanya telah mengarah pada situasi saat ini di kota kekaisaran itu variabel. Namun sekarang setelah saya mengetahui akar permasalahannya, saya semakin memahami dengan jelas bahwa semuanya telah benar-benar berubah. Anda telah mengalami nasib yang sama sekali, jadi mengapa Anda harus berpegang teguh pada masa depan yang penuh ilusi? Jika Anda membalikkannya lagi, apa yang dapat Anda lakukan? Chen Ye tertawa Dao Ling, saya mengerti, terima kasih. Sebab, seperti yang dikatakan pria parubaya itu, pedang surgawi juga berarti tanggung jawab baginya, jadi biarlah tanggung jawab dan masalah ini datang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, selain menunggu, adalah menunggu sampai masalah dan tanggung jawab itu benar-benar datang. Anda pergi, bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi Anda. Hanya dengan menjadikan diri Anda semakin kuat Anda dapat memiliki kemampuan yang cukup untuk mengendalikan nasib Anda sendiri. Guru, sekarang pergilah dan sadari manfaat yang telah Anda peroleh. Apa manfaatnya? Tentu tidak bisa lari. Dengan sendewa kerinduan, Chen Ye segera menutup matanya, dan setelah beberapa saat, dia tenggelam dalam kesadarannya. Setelah menyerap wasiat yang ditinggalkan oleh Master Puncak dari zaman kuno, meskipun belum lengkap, itu masih sangat berharga bagi Chen Ye. Itu telah menghilangkan kekhawatiran di hatinya memperoleh. Itu masih dalam ruang kesadaran, tapi tanpa pertarungan dua master, apalagi membuat persiapan khusus, ruang saat ini tidak hanya luar biasa sepi, tapi juga membuat Chen Ye sendiri merasa sedikit terkejut. Karena ini adalah ruang kesadarannya sendiri, Chen Ye harus memahami bahwa jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan merasa tidak terkendali. Namun kini, karena ia telah menyerap kemauan yang aneh, belum lagi keanehannya, sepertinya ada perubahan lain. Tentu saja, dimanapun ada hal lain yang ditambahkan, akan ada beberapa perubahan. Apa yang tidak diharapkan oleh Chen Ye adalah sekarang, setelah mengintegrasikan keinginan itu, ternyata perubahan yang paling jelas, jiwa. Dao Ling, datang dan lihat, apa yang terjadi. Chen Ye bukanlah orang yang suka mengandalkan orang lain dalam segala hal. Jika dia bisa, dia sangat ingin mencari tahu sesuatu sendiri. Apalagi jika masalah ini melibatkan dirinya sendiri dan mempengaruhi kultivasi dan masa depannya, dia berharap lebih dari itu cari tahu. Hanya dengan mengenal diri sendiri secara mendalam barulah Anda dapat mengembangkan tubuh Anda dengan lebih baik. Bagi seorang kultivator, ini sangat penting. Perlu diketahui bahwa tubuh manusia adalah benda paling berharga di dunia. Namun saat ini, Chen Ye tidak terlalu banyak berpikir dan langsung memanggil roh pedang. Alasannya adalah karena perubahan yang terjadi adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, jadi Chen Ye tidak membuang waktu sama sekali. Ruang kesadaran adalah tingkat terdalam dari keberadaan seseorang. Ia juga bersifat ilusi dari sudut pandang lain. Dan seseorang, terutama setelah mencapai alam suan utama, dapat menyentuh tempat yang tidak ada ini, dan masih bisa masuk dan keluar sendiri. Karena kesadaran adalah perpanjangan dari jiwa, dan jiwa adalah jiwa seseorang. Apa yang disebut ruang kesadaran juga dapat dipahami sebagai ruang yang dibangun oleh jiwa dan merupakan keluarga jiwa. Sekarang, di ruang ini, Chen Ye telah menyerap sisa keinginan dari seorang Master Top. Chen Ye tidak menyangka bahwa beberapa perubahan akan terjadi dalam jiwanya. Jiwa adalah bagian terpenting dari tubuh manusia. Jika bagian lain dari tubuh manusia terluka, meskipun otaknya terluka, kematian adalah yang terburuk, tetapi jika itu adalah jiwa. Kemungkinan terburuknya, jalan menuju energi yang dalam kehidupan ini akan terputus sepenuhnya paling buruk, tidak akan pernah ada masa depan. Yang disebut tidak pernah maju berarti jika jiwa Anda mati, Anda sebagai pribadi akan lenyap sama sekali ke dunia. Ada pepatah di dunia tentang 6 jalur reinkarnasi. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa kematian tidaklah mengerikan, jiwa memasuki 6 jalur reinkarnasi dan menjadi manusia kembali. Tentu saja ini juga merupakan kalimat yang menyedihkan. Semua orang takut mati. Siapa yang tahu apakah Anda akan tetap menjadi manusia setelah reinkarnasi? Dan bahkan jika Anda bisa menjadi manusia lagi, kemuliaan, kekayaan, dan kekuasaan akan Anda miliki dalam hidup ini. Semakin tinggi status seseorang, semakin ia menghargai hidupnya. Chen Ye juga peduli dengan hidupnya sendiri, jadi ketika dia mengetahui bahwa itu adalah perubahan dalam jiwanya,
Chen Ye tidak bisa memperlakukannya dengan tenang dengan karakternya. Pedang surgawi muncul dengan cepat, melihat ke depan. Setelah hening beberapa saat, suara gembira dari roh pedang dengan cepat bergema. Tuan, selamat. Selamat? Apa yang perlu diberi selamat? Chen Ye bertanya dengan bingung. Tuan, lihat sendiri. Tanpa bimbingan roh pedang, Chen Ye melihatnya sendiri. Tidak jauh di depannya, ada benda buram seperti awan. Dari orang ini, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa itu miliknya. Menggambarkan perasaan terhubung oleh darah sepertinya terlalu kekanak-kanakan. Selama pikiran bergerak, pria samar-samar itu akan bertindak sesuai keinginannya sendiri. Ini cukup bagi Chen Ye untuk mengetahui bahwa pria ini adalah jiwa dan jiwanya. Namun, justru inilah yang membuat Chen Ye semakin terkejut. Yang disebut jiwa adalah keberadaan ilusi. Sejauh yang diketahui Chen Ye, jiwa tidak boleh berada dalam keadaan ini. Setiap orang dapat merasakan lokasi jiwa mereka setelah mencapai alam suan utama mata telanjang. Meski jiwaku saat ini belum memadat dan terbentuk, namun sudah bisa dilihat. Jika aku bisa membiarkannya keluar, akankah orang lain berteriak saat melihatnya hantu? Tapi Daoling mengucapkan selamat, jadi itu berarti jiwanya telah berubah seperti ini. Tetapi Chen Ye sendiri tidak merasa bahwa jiwanya istimewa sekarang, dan itu tidak memberikan kekuatan yang serupa dengan yang dia peroleh setelah meningkatkan kultivasinya. Pemilik, suara Daoling masih tidak bisa menahan keterkejutannya Tuan, tahukah Anda apa nama perubahan dalam jiwa Anda? Di era Tuan lama, itu disebut perubahan jiwa. Jiwa berubah. Chen Ye mengangkat alisnya. Itu adalah perubahan jiwa. Suara Daoling berubah dari keterkejutan menjadi kesungguhan, dan dia berkata yang disebut transformasi jiwa tidak mengacu pada mutasi jiwa, tetapi perubahan yang terjadi setelah jiwa secara langsung menyerap kekuatan orang lain. Perubahan seperti ini sangat sulit. Pertama-tama, jiwa adalah tubuh ilusi dan tidak dapat menyerap kekuatan orang lain. Kedua, tidak mungkin orang lain menyumbangkan kekuatannya sendiri untuk diserap oleh jiwa, dan kekuatan umum tidak dapat diserap oleh jiwa. Kalaupun kedua syarat itu terpenuhi, transformasi jiwa belum tentu terjadi. Yang terpenting, kekuatan yang diserap jiwa membutuhkan orang lain untuk mau dan bersedia memenuhinya. Sempurna. Chen Ye mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Daoling terlalu mendalam baginya. Daoling berkata di dunia, mungkin hanya ada dua jenis energi yang dapat diserap oleh jiwa. Yang satu adalah jiwa orang lain, dan yang lainnya adalah harta karun jenius yang lahir dengan nafas jiwa. Namun, setelah menyerapnya, jika tidak ada yang disebut hati kesempurnaan, maka transformasi jiwa pasti tidak akan mungkin terjadi. Chen Ye dengan cepat bertanya bagaimana bisa dianggap lengkap. Samar-samar, Chen Ye telah menyentuh beberapa, tetapi jika memang demikian, maka Chen Ye tidak berani memikirkannya lagi. Meskipun Chen Ye tidak mau memikirkannya, apa yang dikatakan Daoling tidak berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Cheng Kuan, Tuan itu tadi rela menyerahkan satu-satunya kesempatan agar jiwanya pergi demi mencapai transformasi jiwamu. Ini Cheng Kuan. Mata Chen Ye tiba-tiba meredup. Sampai saat ini, dia masih belum mengetahui apa yang disebut transformasi jiwa dan manfaat apa yang akan didapatnya setelah transformasi jiwa. Sangat bersemangat. Saya juga sangat bingung. Kehendak jahat telah dilenyapkan, dan tentu saja ia telah terjerat dengannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena keinginan jahat ada di sana, dan keinginan lain yang tidak dapat keluar relatif bebas. Dan pedang surgawi sendiri tidak memiliki niat untuk membasmi wasiat ini, jadi dia bisa pergi dari sini. Meskipun itu adalah jiwa yang tersisa, menurutku dengan jiwa master ini, seperti orang biasa, dia bisa mendapatkan mahasiswa baru masih memiliki kesempatan untuk melakukannya, lakukan itu. Namun dia memilih jalan lain dan memilih untuk memenuhi dirinya sendiri. Chen Ye tidak mengerti, manfaat apa yang akan didapat setelah transformasi jiwa, sehingga tuannya lebih memilih menyerahkan hidupnya untuk memenuhi dirinya sendiri. Chen Ye semakin tidak mengerti. Apa yang membuatnya melakukan ini? Apakah hanya karena pedang surgawi? Mungkin itulah masalahnya. Chen Ye tidak bisa tidak menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, sebelum dia meninggalkan dunia selamanya, dia seharusnya bertanya siapa dia dan apakah dia punya keinginan lain. Bantuan ini terlalu berat. Tuan, jangan seperti ini. Karena dia melakukan ini, pasti ada alasan yang tidak bisa dia jelaskan. Tuan, jika Anda menerima kebaikannya, selama Anda menjadi lebih kuat di masa depan, maka itu akan menjadi hadiah terbaik untuknya. Dao, Ling berkata dengan nada menghibur. Chen Ye menarik napas panjang dan bertanya dengan suara yang dalam. Dao Ling, apa arti perubahan jiwa? Dao Ling benar.
Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa menjadi cara terbaik untuk membalas budi Tuan yang tidak dikenal ini. Dan apa yang dikatakan terakhir kepadanya sebelum dia pergi tidak boleh dilupakan, kekuatan dan keturunan yang kejahatannya masih ada di dunia ini. Apakah jiwamu berubah? Suara Daoling tidak hanya serius, tetapi juga dipenuhi dengan nostalgia yang mendalam. Setelah terdiam lama, dia perlahan berkata transformasi jiwa berarti kekuatan. Kuat, Daoling berkata kultivasi Tuan Tua saat itu sangat menakjubkan bagi dunia dan menangisi hantu dan dewa. Selain kultivasinya yang luar biasa dan memiliki saya serta istana kaisar kuno, alasan terbesarnya adalah jiwanya juga telah berubah. Namun, transformasi jiwa Tuan Tua belum mencapai puncaknya. Ada sedikit kesedihan dan kesedihan dalam suara Daoling. Chen Ye terkejut. Tidak ada keraguan bahwa pemilik asli pedang surgawi pasti berada di antara puncak langit dan bumi. Pemimpin tertinggi seperti itu tidak hanya menerima transformasi jiwa, tetapi dia belum mencapai kondisi puncak sepenuhnya. Chen Ye juga memahami kesedihan dan kesedihan roh pedang. Bayangkan saja, jika transformasi jiwa mencapai puncaknya, budidaya master asli pedang surgawi pasti akan menjadi lebih kuat, dan dia belum tentu jatuh. Transformasi jiwa berarti kekuatan. Itu karena transformasi jiwa mewakili cara kultivasi ketiga di dunia. Kata-kata Daoling kembali mengejutkan Chen Ye. Latihan pencaksilat di dunia terbagi menjadi latihan fisik dan latihan energi misterius. Saya belum pernah mendengar cara latihan yang ketiga. Roh pedang berkata dengan wajah datar Tuan, jiwa tidak terlihat dan memiliki keberadaan bawaan. Ia berada di dalam tubuh makhluk hidup. Selama tubuh tidak mati, ia akan ada selamanya. Jiwa dapat perlahan-lahan tumbuh dengan kekuatan tubuh manusia. Dengan cara ini bagian dari pertumbuhan itu seperti bayi yang perlahan berubah menjadi dewasa, tidak peduli seberapa kuat jiwa itu, yang dapat membantu kita hanyalah meningkatkan persepsi kita. Daoling, maksudmu setelah transformasi jiwa, jiwaku dapat membantuku melawan musuh. Chen Ye bertanya dengan cepat, jika memang demikian, apa yang disebut transformasi jiwa berarti menjadi kuat, maka ada yang pasti alasan. Perlu Anda ketahui bahwa sekali jiwa dapat ikut serta dalam pertempuran sesuka hati, itu berarti satu orang memiliki dua kekuatan tempur, saat melawan musuh, itu setara dengan dua orang yang berhadapan dengan musuh pada saat yang bersamaan. Seiring dengan peningkatan kultivasi seseorang, kekuatan jiwa juga akan menjadi lebih kuat. Sangat sederhana di sana, Daoling berkata sambil berpikir transformasi jiwa dibagi menjadi 5 tahap. Itu adalah keadaan awalmu saat ini, Tuan, lalu pemadatan, transformasi selanjutnya, pintu masuk tahap keempat, dan akhirnya, Dacheng. Hanya setelah mencapai tahap transformasi, jiwa master dapat bertarung denganmu seperti yang kamu katakan. Chen Ye tidak bisa menahan bibirnya. Ada 5 tahap transformasi jiwa, dan sekarang itu hanyalah tahap awal. Bahkan ketika Chen Ye menutup matanya, dia bisa menebak bahwa untuk mencapai tahap transformasi, itu akan memakan waktu lebih dari sekedar berlatih keras. Jika ini cukup, mengingat tingkat kultivasi pemilik asli pedang surgawi yang tak tertandingi, mengapa dia belum menguasai transformasi jiwa ke tingkat yang lebih tinggi? Tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, meskipun Chen Ye sangat ingin tahu dan antusias tentang transformasi jiwa, dia tidak terlalu memanjakannya. Dia sudah dalam kondisi transformasi jiwa. Ini dicapai secara kebetulan, dan dia tidak berani memaksakannya terlalu banyak. Guru, sebenarnya, manfaat terbesar setelah transformasi jiwa bukanlah jiwa dapat bertarung berdampingan dengan Anda. Ah, Chen Ye terkejut. Melihat ekspresi Chen Ye saat ini, Daoling juga tersenyum. Guru, apakah Anda lupa bahwa saya baru saja memberitahu Anda bahwa transformasi jiwa mewakili cara kultivasi ketiga? Mata Chen Ye langsung menatap pedang surgawi, percaya bahwa jika pedang surgawi bisa dimakan, Chen Ye pasti akan memakannya dalam satu gigitan. Daoling, tolong bicara pelan-pelan. Alasan paling mendasar mengapa seseorang bisa menjadi lebih kuat setelah transformasi jiwa adalah karena mulai saat ini, jiwa itu sendiri dapat berkultivasi sendiri. Selama proses kultivasi, lebih dari separuh penghasilannya akan memperkuat dirinya sendiri, dan yang lainnya, setengahnya akan membuatnya lebih kuat. Berikan kembali kepada tuannya. Chen Ye hanya merasa bahwa dia lebih terkejut hari ini dibandingkan gabungan tahun lalu. Apa maksudnya jiwa bisa berkembang dengan sendirinya? Apa artinya kurang dari separuh pendapatan yang diperoleh dari bercocok tanam akan diberikan kembali kepada diri sendiri? Belum lagi seberapa besar separuhnya, tapi selama energi disuntikkan, meski sedikit, lama-kelamaan, ia bisa mengumpulkan jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja Tuan, jangan terlalu senang. Daoling berkata, kecepatan kultivasi jiwa itu sendiri sangat lambat.
Jika Anda ingin mendapatkan manfaat yang cukup dari jiwa, belum lagi harga yang harus Anda bayar, waktu juga merupakan faktornya. Aku mengetahui hal ini dengan baik. Chen Ye mengangguk sebagai jawaban. Pemilik asli pedang surgawi begitu kuat sehingga dia belum mencapai pencapaian besar. Chen Ye tidak pernah memiliki harapan besar di dalam hatinya bahwa suatu hari dia akan mampu mengembangkan transformasi jiwa menuju keadaan pencapaian yang luar biasa. Chen Ye hanya berpikir akan sangat bagus untuk mencapai tahap transformasi. Akan selalu ada orang dengan tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya di sekitarnya, yang akan berakibat fatal bagi musuh. Adapun umpan balik selama pelatihan jiwa, Chen Ye lebih berpikiran terbuka. Jika Anda menambahkan sedikit, itu sudah cukup. Jika Anda memiliki jiwa, pelatihan Anda sendiri akan lebih cepat daripada orang lain di lingkungan bakat yang sama. Sebagai pribadi, Anda tidak boleh terlalu serakah. Karena itu, hati Chen Ye sudah sangat serius tentang kesuksesan Tuan yang tidak dikenal itu. Tidak ada keraguan bahwa Sang Master mengetahui keberadaan pedang surgawi dengan sangat jelas. Dilihat dari ketakutan akan niat jahat terhadap pedang surgawi, setelah pedang surgawi kembali ke kondisi puncaknya, kekuatan yang dapat dikeluarkannya benar-benar tidak terbayangkan. Pedang surgawi begitu kuat sehingga tidak dapat sepenuhnya meyakinkan tuannya, jadi dia tidak ragu-ragu menggunakan jiwanya untuk menghilang sepenuhnya untuk menyelesaikan transformasi jiwanya. Martabat ini berasal dari pemilik asli pedang surgawi. Anda tahu, yang pertama telah jatuh, dan Chen Ye masih ingat bahwa tuannya sangat bersemangat saat pertama kali melihatnya, tetapi kemudian sikapnya berubah, yang cukup untuk menjelaskan beberapa masalah. Pada saat ini, Chen Ye samar-samar merasakan jejak rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Sayangnya Tian Dao masih belum pulih, dan ingatannya juga kabur. Dao Ling mungkin tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Ye, tetapi suaranya menjadi sangat serius saat ini guru, saya berbicara tentang manfaat transformasi jiwa bagi Anda. Selanjutnya, mari kita bicarakan, karena jika jiwa Anda berubah, kamu akan menghadapi bahaya di masa depan. Silakan ceritakan semua yang kamu tahu. Chen Ye mengangkat alisnya, apakah itu berbahaya? Dia tidak takut. Setelah jeda beberapa saat, Dao Ling berkata dengan suara yang dalam guru, transformasi jiwa Anda saat ini tampaknya berada pada tahap pertama dari bentuk awal, tetapi kenyataannya, Anda belum mencapai tahap awal yang sebenarnya. Ini tepat setelah tahap awal, transformasi jiwa baru saja dimulai. Keadaan sementara terbentuk. Di tahun-tahun mendatang, Anda tidak perlu khawatir tentang budidaya jiwa, karena secara otomatis akan berkembang sesuai dengan warisan setelah transformasi jiwa, kecuali jika Sang Master memperoleh jenis harta karun jenius yang secara inheren membawa nafas, jiwa. Dan bahaya yang saya bicarakan datang dari saat transformasi jiwa dipraktikkan sendiri. Ketika mencapai tahap tertentu, ia akan segera muncul. Hah! Chen Ye mengerutkan kening. Dao Ling melanjutkan transformasi jiwa seharusnya tidak muncul di langit dan bumi. Itu hanya produk yang cerdas dan misterius. Oleh karena itu, tidak diterima oleh langit dan bumi. Oleh karena itu, ketika transformasi jiwa mencapai tahap tertentu, dewa akan melakukan kehendak guntur dewa jatuh. Guntur ilahi ini muncul langsung di ruang kesadaran dan membutuhkan jiwa itu sendiri untuk menanggungnya. Jika dapat ditahan, tahap ini akan disempurnakan, jika tidak, jiwa akan hilang selamanya di dunia. Kata-kata Dao Ling membuat Chen Ye menarik napas. Bencana guntur ilahi langsung ditujukan pada jiwa. Belum lagi jiwa, jika kultivasi seseorang tidak dalam kondisi kuat, ia tidak akan mampu menahan serangan guntur ilahi. Tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jiwa akan berkembang dengan sendirinya dan akan mengeras dengan sendirinya. Dao Ling berkata Tuan tua juga mengalami transformasi jiwa, jadi saya relatif jelas tentang ini. Sekarang Tuan, Anda menghadapi konsekuensi setelah transformasi jiwa. Kesengsaraan guntur pertama masih sangat dini. Saat itu, ingatan saya akan banyak pulih, dan mungkin saya bisa belajar dari apa yang dilakukan Tuan lama saya saat itu. Chen Ye mengangguk, dan saat ini, hanya ini yang bisa dia lakukan. Melihat jiwa yang berbeda, Chen Ye tidak bisa menahan tawa pahit. Tidak dapat disangkal bahwa manfaat yang dibawa oleh perubahan jiwa terlalu besar, tetapi pada saat yang sama, tanggung jawab yang harus dipikulnya juga sangat besar. Meski hingga saat ini, Chen Ye masih belum tahu apa yang dibawanya. Sudah waktunya untuk keluar dari sini. Setelah mengukur jiwa untuk waktu yang lama, Chen Ye perlahan mundur, membuka matanya, bangkit dan dengan cepat berlari menuju luar ngarai. Ada terlalu banyak tanggung jawab sekarang. Satu-satunya cara agar tidak terbebani oleh tanggung jawab ini adalah dengan meningkatkan kultivasi Anda sebanyak mungkin.
Bagaimana cara meningkatkan kultivasi Anda? Secara alami, dalam proses pengalaman, terus-menerus menantang orang lain, atau tantang diri Anda sendiri. Di luar ngarai ini terdapat pegunungan besar yang tidak kalah dengan Gunung Beiwang. Halangan dari pegunungan inilah yang membuat desa kecil di depan pintu masuk ngarai tampak terisolasi dari dunia. Di Gunung Beiwang, tidak banyak binatang buas karena penindasan pedang surgawi, tetapi pegunungan itu berbeda. Di dalam, pasti ada banyak peluang yang dibutuhkan Chen Ye. Di dunia, kultivator tidak terbatas pada satu ras manusia saja. Selama berada di kota kekaisaran, dia telah mendengar banyak cerita tentang dunia luar dari lelaki tua, pamannya, dan kakak laki-lakinya yang pernah bertugas sebagai tentara di tempat lain. Ini adalah dunia yang didominasi oleh energi misterius, dan juga dunia yang sangat indah. Di dunia ini, di dunia Xuanqi, manusia bukanlah satu-satunya kultivator. Segala sesuatu dilahirkan dengan roh, dan siapapun yang memiliki spiritualitas dapat berlatih. Meskipun ini agak berlebihan, namun itu benar. Setiap rumput dan benda, setiap bunga dan pohon, juga memiliki spiritualitas, karena mereka juga dapat dibudidayakan. Namun, spiritualitas mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan manusia, yang merupakan penguasa segala sesuatu cocok untuk mereka. Bagi mereka, itu sangat sulit. Namun, selama masih ada bunga, tumbuhan, dan pohon yang diperkenalkan untuk dibudidayakan, kekuatan yang ditampilkannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manusia yang berkultivasi pada level yang sama. Sebab, butuh waktu entah berapa tahun bagi mereka untuk berkembang. Dalam kurun waktu yang lama, energi spiritual langit dan bumi yang mereka serap tidak ada bandingannya dengan manusia. Misalnya, bagi seseorang untuk mencapai alam mendalam melalui kontak dengan kultivasi, lebih dari 10 tahun sudah cukup bagi seseorang dengan bakat rata-rata. Namun, untuk bunga, tanaman, dan pohon, lebih dari 10 tahun sebenarnya hanyalah setetes air di lautan, dan itu memang tidak signifikan. Ya, waktu yang mereka perlukan mungkin ratusan bahkan ratusan tahun. Dapatkah Anda membayangkan betapa besarnya energi spiritual yang mereka serap dalam kurun waktu yang begitu lama? Bahkan makhluk di dalam tumbuhan pun dapat melakukan budidaya. Secara alami, makhluk di dalam hewan bahkan lebih mampu untuk berkultivasi. Meskipun makhluk ini tidak sespiritual manusia, mereka jauh lebih kuat daripada makhluk di dalam tumbuhan. Oleh karena itu, di hutan, yang paling berbahaya adalah binatang buas dan binatang buas. Begitu salah satu dari binatang buas dan binatang buas ini masuk ke alam misterius, nama mereka akan berubah dan mereka akan disebut monster. Semakin besar pegunungan, semakin banyak jumlah monsternya. Lagi pula, ketika budidaya monster belum mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan meninggalkan hutan. Untuk monster yang budidayanya tidak mencukupi, dunia manusia juga sangat sulit berbahaya. Begitu monster memasuki masyarakat manusia, mereka tidak diragukan lagi adalah makhluk yang sangat kuat. Jika Anda ingin melawan mereka, Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anda memenuhi syarat. Manusia dan ibel pada dasarnya bertolak belakang. Tubuh manusia dan esensi darah adalah pelengkap yang bagus untuk binatang ibel, sedangkan kulit binatang ibel, kristal bagian dalam binatang ibel, del, juga sangat berguna bagi manusia. Tentu saja, tidak ada jawaban mutlak untuk pertanyaan ini. Bukan berarti manusia dan setan tidak bisa hidup berdampingan secara damai. Namun, apa yang disebut hidup berdampingan secara damai didasarkan pada kekuatan. Jika terdapat perbedaan yang sangat besar antara kedua belah pihak, apalagi manusia dan setan hidup berdampingan secara damai, seberapa besar ketulusan yang bisa ada di antara manusia. Kali ini saya keluar untuk berlatih, jadi untuk saat ini, Chen Ye tidak memiliki jangkauan target yang pasti, dan hutan tentu saja merupakan tempat terbaik untuk berlatih. Pegunungan di luar ngarai. Anggap saja kamu sebagai perhentian pertamaku untuk pelatihan. Berbisik pelan, Chen Ye berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju pegunungan dengan kecepatan tinggi. Mengaum, di dalam hutan yang dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang melengking. Sesaat kemudian, bayangan besar muncul dari dalam hutan setelah mematahkan beberapa pohon besar. Mungkin terlalu cepat atau karena lukanya. Setelah muncul, bayangan itu jatuh ke tanah dengan keras. Di tubuhnya, terdapat bekas luka bersilangan seperti jaring laba-laba, dan darah mengalir seperti aliran deras, dan setelah berjuang selama beberapa detik, dia masih tidak bisa berdiri. Akhirnya, dia perlahan mulai menutup matanya tanpa daya. Pada saat binatang raksasa itu mati, sosok lain bergegas keluar dan berdiri di samping tubuh binatang raksasa itu, dengan senyum puas di wajahnya. Sosok ini secara alami adalah Chen Ye.
Dia telah berada di pegunungan ini selama lebih dari sebulan. Selama periode waktu ini, Chen Ye melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan bertarung dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya tingkat kultivasinya naik dari alam mendalam dasar tingkat pertama ke alam mendalam dasar tingkat ketiga, karena jangka panjangnya, pertarungan dan pertarungan berdarah, seluruh tubuhnya, pada saat ini, sebenarnya membawa aura membasmi yang kuat, yang membuat orang merasa sangat ganas. Namun di saat yang sama, terlihat juga banyak bekas luka di kulit lengan dan kaki Chen Ye yang terbuka. Meski bekas luka tersebut tetap saja mengejutkan. Sekarang Chen Ye, jika dia dilihat oleh orang-orang yang mengenalnya di masa lalu, mereka pasti tidak akan langsung mengenalinya. Kemudahan telah memudar, dan apa yang dia gantikan sekarang adalah kedamaian yang dalam. Jika dia sedikit tidak bahagia, udara dingin yang samar akan mengembun. Dengan berlebihan, Chen Ye terlihat seperti lebih menakutkan dan menakutkan. Di tengah perkelahian dan perkelahian hampir setiap hari, bunga yang dibudidayakan secara alami berbeda dengan bunga yang ada di rumah kaca. Jika tidak, tidak akan banyak keluarga kaya di ibu kota kekaisaran yang ingin mengirimkan bunga yang menurut mereka luar biasa militer. Dao Ling mengagumi upaya putus asa Chen Ye. Dia telah memberitahu Chen Ye lebih dari sekali untuk tidak bekerja terlalu keras, tetapi jawaban Chen Ye adalah dia telah melewatkan 4 tahun, dan sekarang di mata orang lain, tentu saja, dia sangat baik, tetapi dia menyadari bahwa kesenjangan antara dia dan teman-temannya semakin lebar. Setidaknya, Ye Suo dan Tai Yitian tidak sebanding dengan Chen Ye. Kedua orang ini harus meninggalkan kota kekaisaran sekarang, kan? Haha, mari kita bertiga terus berkompetisi dan lihat siapa yang terbaik saat kita kembali ke kota kekaisaran suatu hari nanti. Di hutan, seruan garang terdengar di mana-mana. Ketika seseorang berjalan sendirian di hutan, dia merasa sangat tertekan. Namun, inilah yang dibutuhkan Chen Ye. Setelah dia memisahkan kristal bagian dalam dan memotong kulit binatang dari mayat sambil tersenyum, dia menarik kakinya dan melesat ke depan. Kecepatannya jelas jauh lebih cepat dari sebulan yang lalu. Saat bergerak maju dengan kecepatan yang begitu cepat, Chen Ye tiba-tiba menemukan bahwa monster di pegunungan semakin sedikit. Bahkan di sepanjang jalan, tidak ada satupun yang terdeteksi. Tampaknya di mana Chen Ye berada, itu di kota. Kebaikan. Chen Ye sedikit mengernyit. Menurut persepsinya, ada banyak aura manusia di depannya di sisi kiri. Tentu saja, ini adalah pegunungan, bukan istananya. Jika Chen Ye bisa datang, orang lain juga bisa datang. Namun, sepertinya ada yang salah saat merasakan begitu banyak aura manusia. Dengan bantuan kekuatan jiwanya yang sekarang tidak biasa dan kehati-hatiannya sendiri, Chen Ye mencondongkan tubuh ke depan ke kiri tanpa keraguan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, selama dia bukan master di alam Sangsuan, dia tidak akan dapat ditemukan. Jika memang ada master seperti itu di depan sebelah kiri, Chen Ye pasti sudah ditemukan sekarang, dan tidak perlu mengelak. Jaraknya hanya beberapa ratus meter. Lebih dari 10 detik kemudian, Chen Ye telah tiba. Dia memanjat pohon besar dan melihat melalui celah di dahan. Ternyata di depan ada ruang terbuka lebar, dan di ruang terbuka itu ada 5 orang yang sedang duduk bersila. Kelima orang ini, ada yang tua dan ada yang muda, laki-laki dan perempuan, membentuk lingkaran, masing-masing dengan 5 hati mengarah ke langit, seolah-olah sedang berlatih kultivasi. Tentu saja, tidak mungkin untuk berlatih secara terbuka dan jujur di pegunungan dan hutan belantara, terutama di tempat yang dipenuhi monster dan binatang buas. Bahkan jika budidaya kelima orang ini tidak buruk, yang terlemah juga ada di dalamnya tingkat ketiga dari Pratama Suan, dan orang tua terkuat di antara mereka adalah saya merasakan auranya telah mencapai alam Zongxuan, tetapi saya tidak tahu di tingkat mana auranya. Jika tuan seperti itu berhadapan satu sama lain, Chen Ye harus menggunakan semua kemampuannya untuk melarikan diri dengan nyawanya terselamatkan. Chen Ye sangat penasaran, apa yang sedang dilakukan kelima orang ini. Namun, keingintahuan ini hanya bertahan beberapa detik. Ketika Chen Ye mengalihkan pandangannya sedikit dan menjauh dari kelima orang itu sejenak, dia melihat ada lubang besar di tengah lingkaran sekitar mereka. Chen Ye tidak bisa melihat seberapa dalam lubang itu, tapi dia seharusnya menebak bahwa alasan mengapa kelima orang ini tinggal di sini terkait dengan lubang tersebut. Semua orang penasaran, dan Chen Ye tidak terkecuali. Sekarang dia ada di sini, dia tidak ingin pergi tanpa mengetahui apapun. Selain itu, dia tidak lupa bahwa yang membuatnya tertarik adalah dia merasakan ada yang tidak beres dari aura ini orang. Tapi saat ini, semuanya tampak normal di antara 5 orang di matanya. Sejak dia datang ke sini, bau aneh dalam persepsi jiwanya juga menghilang secara aneh. Mereka berlima duduk bersila dan tak bergerak,
seolah menunggu sesuatu. Mata Chen Ye segera menyapu sekeliling. Ruang terbuka di depannya, demikian sebutannya, seharusnya berarti hanya ada sedikit tanaman, tetapi kenyataannya, terlalu sedikit tanaman di ruang terbuka ini. Kami sudah berada di pegunungan dan itu bukanlah gurun yang gundul. Bagaimana mungkin kami tidak melihat satu tanaman pun di tanah? Apalagi ada asap hitam tipis yang mengepul dari dalam tanah, seolah-olah terbakar api. Di sini, ada beberapa hal aneh di mana-mana, bagaimana bisa Anda tidak melihat dengan jelas? Sambil menunggu dengan tenang, sekitar 1 jam berlalu dengan cepat. Saat ini, bumi seakan berguncang sedikit. Seketika terlihat dengan mata telanjang, ada cahaya merah menyala yang sebenarnya berasal dari lubang yang ada di lingkaran 5 orang tersebut keluar. Lampu merah menyala melesat langsung ke udara, membawa aura terik. Untuk sesaat, suhu ruang di sekitarnya meningkat secara signifikan. Bahkan Chen Ye merasakan panas terik saat disinai langsung oleh terik matahari. Tepat ketika cahaya seperti itu muncul, lelaki tua di antara 5 orang itu dengan cepat menggerakkan tangannya, dan melihat sebuah benda melayang dengan cepat. Kemudian kelima orang itu mengambil tindakan pada saat yang sama, dan energi mereka yang dalam langsung dipaksakan ke dalam benda tersebut. Berdengung. Ketika 5 sinar energi yang sangat besar masuk, benda kecil itu tiba-tiba membengkak dan akhirnya berubah menjadi seukuran menara besi, menembakkan cahaya merah menyala. Mata Chen Ye tidak bisa menahan tegang. Setelah menara besi memasuki lampu merah menyala, itu sebenarnya menyerap energi dalam lampu merah menyala berubah menjadi gelombang energi melonjak ke tubuh lelaki tua itu. Dengan masuknya energi seperti itu, samar-samar Chen Ye bisa merasakan bahwa aura lelaki tua itu secara bertahap menjadi lebih stabil. Ini, Chen Ye kaget. Ternyata lelaki tua itu terluka, dan dia menggunakan energi tak dikenal ini untuk menyembuhkan lukanya. Luasnya dunia memang penuh keajaiban. Chen Ye tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemui hal seperti itu secara tidak sengaja. Tidak ada keraguan bahwa lampu merah yang menyala-nyala itu memiliki aura yang menyengat. Apalagi orang biasa, bahkan jika Chen Ye langsung memasukinya, dia mungkin tidak akan banyak melawan dan akan meleleh oleh cahaya ini. Kelima orang itu, yang tidak tahu harus mengandalkan apa, begitu dekat dengan lampu merah yang menyala-nyala, namun mereka tidak terluka. Terlebih lagi, harta karun menara besi, yang tidak tahu kualitasnya, tidak takut dengan itu panasnya lampu merah menyala. Namun meski demikian, hal tersebut hanya bersifat sementara. Terlihat jelas dengan mata terbuka bahwa kondisi menara besi tersebut kurang baik di bawah lampu merah yang menyala-nyala 5 orang, kecuali panas terik, adalah orang tua itu tampak baik-baik saja karena dia menyembuhkan lukanya dengan energi sebesar itu. Tubuh 4 orang lainnya sedikit gemetar, dan mereka mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama. Kali ini, Chen Ye akhirnya merasakan ada yang tidak beres, dan ternyata akar masalahnya ada di sini. Setelah memperhatikan beberapa saat, Chen Ye mengalihkan pandangannya. Dia tidak lagi penasaran dengan kelima orang ini. Dao Ling, bisakah kamu merasakan cahaya apa itu? Dimanapun hal aneh terjadi, pasti ada harta karun kejeniusan. Chen Ye memahami kebenaran ini, dan saya yakin kelima orang itu juga memahaminya. Namun, yang terakhir dan yang lainnya tidak mengeksplorasi lebih jauh. Mereka hanya mengandalkan cahaya untuk menyembuhkan luka mereka, mereka tidak dapat mengungkap rahasia yang terkubur di dalam lubang yang dalam. Setelah hening beberapa saat, Dao Ling berkata ada terlalu banyak hal langka di dunia ini, dan saya tidak tahu persis apa itu. Tapi saya yakin pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam lubang yang dalam itu. Setelah mengatakan ini, Dao Ling tersenyum dan berkata, "Mengapa, Guru, Anda tergoda?" Mendengar ini, Chen Ye pun tersenyum. Jika dia tidak tergerak, itu bohong, tapi sekarang lelaki tua itu jelas membutuhkan orang itu untuk menyembuhkan lukanya, dan Chen Ye bukanlah tipe orang yang sombong dan tidak masuk akal. Hai, tepat ketika Chen Ye tidak terlalu memikirkannya, lelaki tua di antara 5 orang itu berteriak keras, dan dengan gerakan tangannya, menara besi itu berubah menjadi bentuk aslinya dan kembali ke tangannya juga dengan cepat mundur. Pada saat ini, aura lelaki tua itu perlahan meningkat. Meski kecepatannya lambat, hal itu memberitahu orang-orang bahwa dia bisa mencapai level berikutnya. Lampu merah yang menyala-nyala tidak berubah sedikitpun akibat ulah kelima orang ini, seolah-olah datang dari langit dan bumi, suatu keajaiban alam, dan terus berlanjut di sini. Akhirnya, pada saat tertentu, aura yang dipancarkan lelaki tua itu stabil pada tingkat tertentu, dan suara ceria keluar dari mulutnya. "Kakek, selamat. Bukan hanya cederamu yang sudah pulih, tapi tingkat kultivasimu juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi." Orang tua itu berbalik dan tersenyum. Setelah beberapa saat, matanya menajam, melihat ke suatu tempat di sekitarnya,
dan berteriak, "Sobat, kamu sudah lama melihatnya, kan? Bisakah kamu muncul menemui saya?" Arah yang menghadap persis di mana Chen Ye berada. Chen Ye tercengang, dengan tingkat kultivasi orang tua itu, bahkan jika dia maju ke tingkat yang lebih tinggi, dia seharusnya tidak menemukan dirinya sendiri. Guru, saat Anda meningkatkan kultivasi Anda, persepsi Anda akan meningkat pesat. Jadi itu dia. Chen Ye mengangguk, keluar dari pohon besar, dan muncul di depan 5 orang itu. Sejak dia ditemukan, bersembunyi bukanlah suatu pilihan. Orang-orang yang lewat, datang ke sini secara tidak sengaja, kuharap aku tidak mengganggumu. Kelima orang itu tertegun sejenak, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa orang itu akan menjadi pemuda seperti itu. Di usia yang begitu muda, mereka tidak menyadari bahwa kekuatan pihak lain tidak dapat diduga. Apakah itu tidak disengaja? Setelah sadar kembali, wanita itu tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Kecuali lelaki tua itu, 3 orang lainnya melayang dan mengelilingi Chen Ye. Kamu tidak memberinya penjelasan yang masuk akal, dia tidak akan bisa pergi dengan mudah hari ini. Chen Ye melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada lelaki tua itu, dan berkata dengan tenang, mereka tidak percaya bahwa saya melakukannya secara tidak sengaja, itu bisa dimengerti. Jika Anda, ayah mertua, juga berpikir bahwa saya yang melakukannya, itu sengaja, ini sungguh tidak pantas. Mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu menegang, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya Qiu Zhen, kepala keluarga Qiu di kota Qingyang di luar gunung. Saya ingin tahu apa yang saya sebut adik laki-laki saya. Suara lelaki tua itu masih kasar, tapi ekspresinya perlahan menjadi rileks. Melihat ini, Chen Ye tersenyum lembut dan berkata, Chen Ye, saya sedang berlatih di gunung ini. Ketika saya hendak pergi, saya menemukan sesuatu yang unik di sini, jadi saya datang ke sini untuk melihat karena penasaran, tetapi saya tidak melakukannya, tidak kusangka. Pengalaman, alis Qiu Zhen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pegunungan ini mungkin tidak besar, tapi jelas tidak kecil. Belum lagi monster dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, banyak binatang buas dan binatang buas yang tidak biasa yang bisa mengalaminya di sini. Tapi usia orang di depanku masih terlalu muda kan. Seperti yang diketahui semua orang, ketika orang-orang ini melihat ke arah Chen Ye juga memiliki banyak desahan di dalam hatinya. Ada 5 orang, lelaki tua itu adalah penguasa alam Zhongshuan, 2 orang parubaya berada di tingkat ke-8 dari dasar Xuan, pemuda berusia pertengahan 20-an berada di tingkat ke-5 dari dasar Xuan, dan wanita yang tersisa berada di tingkat ke-3 dari elementari Xuan. Barisan seperti itu, ditempatkan di kota kekaisaran, hanya dapat bersaing dengannya keluarga kerajaan, keluarga Chen, dan beberapa keluarga besar, serta 1 atau 2 kekuatan tertentu di kota kekaisaran, seperti rumah Tai Yitian milik Tai Yitian. Keluarga Qiu tidak sebaik keluarga ini, tapi jangan lupa, apa yang baru saja dikatakan Qiu Zhen, keluarga Qiu mereka adalah keluarga Qiu di kota Qingyang. Dengan kata lain, sebuah keluarga di kota memiliki kekuatan seperti itu. Chen Ye sepertinya sedang kesurupan. Ketika mereka berada di kota kekaisaran, keluarga ini sombong, dan keluarga itu mengira mereka percaya diri. Apa jadinya jika mereka ditempatkan di kota lain, bukan di bawah kaki kaisar, dan tanpa perlindungan keluarga kerajaan? Dan ini mengingatkan Chen Ye akan hal lain yang sangat penting. Dia tidak tahu seberapa besar kota Qingyang, tetapi karena disebut kota, kota itu tidak boleh terlalu besar. Kekuatan-kekuatan di satu kota sebanding dengan beberapa kekuatan besar di kota kekaisaran. Dinasti Dahua memiliki wilayah yang luas, mirip dengan kota Qingyang, dan bahkan kota-kota yang lebih besar, bahkan kota Qingyang memiliki keberadaan seperti keluarga Qiu. Apakah ada kekuatan yang jauh lebih kuat dari keluarga Qiu? Pasti akan ada kekuatan yang kuat. Pertanyaan kemudian muncul. Ada banyak kekuatan dengan kekuatan luar biasa. Sekalipun sebuah keluarga kerajaan memiliki ribuan pasukan, bagaimana mereka dapat menekan kekuatan tersebut dan mencegah mereka menimbulkan masalah dalam dinasti? Jika ada master super di keluarga kerajaan, sehingga kekuatan ini tidak berani bertindak sembarangan dan harus mematuhi beberapa hukum dinasti, maka keluarga kerajaan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Chen. Meski kekuatan keluarga Chen juga tak kalah luar biasa, Chen Ye tidak menyangka kekuatan keluarga Chen bisa dibandingkan dengan kombinasi seluruh kekuatan di dinasti Dahua. Dunia ini adalah dunia yang misterius, dunia di mana kekuatan dihormati. Kekuasaan kekaisaran sekuler hanya bekerja untuk sebagian orang biasa, atau orang yang tidak terlalu mahir dalam kultivasi, dan tidak dapat diterapkan sama sekali pada tuan tersebut. Tingkat kultivasi Qiu Zhen mungkin tidak memungkinkan dia untuk mengabaikan hukum dinasti. Tetapi jika Qiu Zhen mencapai ranah Sang Xuan,
maka keluarga Qiu dapat berhenti menganggap serius hukum dinasti tertentu. Jika seseorang memiliki wilayah Tongxuan, sebagian besar hukum dinasti tidak akan ditanggapi dengan serius, dan jika seseorang mencapai wilayah Lixuan, dinasti tersebut tidak akan dapat menahan tuan tersebut sama sekali. Chen Ye baru saja memulai. Dia tidak tahu berapa banyak master yang ada di dinasti Tiongkok besar, dan bahkan lebih tidak jelas lagi berapa banyak dari master ini yang telah mencapai alam Lixuan. Dinasti tidak akan ada tanpa Tuan Lixuan. Belum lagi penguasa alam Lixuan, Tongxuan, dan Shangxuan, selalu ada beberapa. Apa yang digunakan keluarga kerajaan untuk menahan mereka? Menurut rumor yang beredar, setelah mencapai ranah Lixuan, praktisi Xuan Qi dapat terbang di udara sebebas burung. Hanya orang-orang di level ini yang memenuhi syarat untuk disebut master ketika melihat seluruh dunia. Ribuan pasukan dan kuda, kecuali ribuan pasukan dan kuda berada di wilayah Shangxuan dan bergabung untuk menyerang, apakah mungkin untuk mempertahankan master setingkat Lixuan? Mengalami pegunungan ini sendirian, adik sangat berani, haha, aku mengagumimu. Setelah terdiam beberapa saat, Qiu Zhen akhirnya tersenyum dan berkata, sekarang tidak ada kata-kata kasar. Chen Ye menenangkan diri, tersenyum, dan berkata, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan mengganggu kalian semua. Selamat tinggal. Meskipun dia sangat tertarik dengan apa yang tersembunyi di bawah lubang itu, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu jika perlu. Adik laki-laki, setelah berangkat dari sini, kita akan mencapai kota Qingyang. Saya selalu sangat menyukai orang-orang muda yang menjanjikan. Jika Anda tidak keberatan, adik, sebaiknya Anda menunggu di sini selama beberapa hari sementara saya menunggu agar kamu menjaga orang-orang di sini. Setelah masalah ini selesai, kita akan pergi bersama. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengenal Anda, bagaimana kalau... Kakek, melihat Qiu Zhen mengatakan ini, wanita yang sangat cantik itu menjadi sedikit cemas. Qiu Zhen melambaikan tangannya untuk menghentikan wanita itu dan menatap Chen Ye sambil tersenyum. Tidak apa-apa, hanya saja aku akan mengganggu kalian semua. Setelah merenung sejenak, Chen Ye setuju. Bukan karena dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memeriksa lubang yang dalam, tetapi kecurigaan Qiu Zhen belum sepenuhnya hilang. Jika dia bersikeras untuk pergi, pasti akan terjadi perkelahian. Meskipun saya mengatakan saya tidak takut, saya tetap mengatakan bahwa saya tidak ingin mendapat masalah dengan sia-sia. Dan karena dia mengundang saya, inilah saat yang tepat untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam lubang tersebut. Malam berangsur-angsur menyelimuti, dan selama ini, lampu merah menyala tidak lagi muncul. Ada beberapa gua di dinding gunung dekat tempat terbuka, dan beberapa kebudewa sehari-hari ditempatkan di dalamnya. Sepertinya sudah lama sejak keluarga Qiu dan yang lainnya datang ke sini. Dengan barisan mereka berlima, mereka tidak perlu khawatir diserang oleh binatang buas atau monster manapun, jadi api unggun dinyalakan di setiap gua. Qiu Rei, Chen Ye, apakah kamu sudah istirahat? Di gua terbesar di tengah, Qiu Zhen bertanya dengan ringan setelah pemuda berusia 20-an masuk. Ya, kepala keluarga. Qiu Zhen mengangguk, tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, wanita itu melompat masuk dan berkata, kakek, mengapa kamu menjaga anak itu? Jika kamu tidak membasminya untuk membungkamnya dan membiarkannya pergi, kamu akan sangat baik hati, dia. Ruur, suara Qiu Zhen sedikit memadat, dan dia berkata dengan nada mengajar mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Pada usia seperti itu, dia telah mengalaminya di pegunungan. Dia jelas tidak lemah dalam hal keberanian atau kultivasi. Saat pertama kali dia memberitahuku ketika dia berbicara, dia memberitahuku bahwa dia datang secara tidak sengaja, dan aku percaya padanya. 4 orang lainnya mendengar apa yang dikatakan Chen Ye hari ini dan masih mengingatnya, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Qiu Zhen begitu yakin. Melihat keempat orang itu, Qiu Zhen berkata dia mengatakan bahwa saya harus percaya bahwa dia tidak bersungguh-sungguh. Ini memberitahu saya bahwa tidak peduli apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak, jika dia memiliki niat jahat, ketika dia menghadapi 5 orang itu, dari kita, pada saat itu, kita berlima tidak akan aman dan sehat. Pada titik ini, Qiu Zhen menghela nafas, jelas mendesak atas kebijaksanaan Chen Ye. Setelah beberapa saat, ekspresi keempat anggota keluarga Qiu lainnya berubah, dan mereka sepertinya sudah mengetahuinya. Namun, ekspresi wanita itu menjadi lebih serius kakek, dia mengancam kami dengan cederamu, kenapa tidak kita membasminya? Itu bukan ancaman, itu fakta. Qiu Zhen tersenyum, lalu alisnya menjadi dingin dan dia berkata, itulah mengapa aku ingin tinggal bersamanya sampai lukaku pulih. Ya, kakek, setelah lukamu sembuh, orang itu tidak bisa lagi mengancam kita. Jika saatnya tiba,
kita bisa membasminya. Basmi dia, tidak perlu. Jika ada kesempatan, aku ingin dia merasakan aura yang kita rasakan selama berhari-hari. Aku bahkan ingin dia mengalaminya secara pribadi dan membiarkan dia mencari jalan untuk kita. Dia tidak kamu bilang kamu tertarik dengan keanehan di sini. Kalau begitu, kenapa aku tidak membantunya? Saat dia berbicara, Qiu Zhen perlahan menutup matanya, seolah tertidur. Hari-hari di hutan sangat membosankan. Untungnya, selama periode ini, Chen Ye sudah terbiasa dan tidak merasa kesepian. Selain itu, bukankah ada pedang surgawi dan istana kaisar kuno di tubuhnya yang menjaganya perusahaan? Pedang surgawi memiliki roh pedang dan dapat berbicara pada dirinya sendiri, tetapi istana kaisar kuno. Menurut Daoling sendiri, jika istana kaisar kuno dipulihkan sepenuhnya, kekuatan magisnya tidak akan kalah dengan pedang surgawi. Karena itu, bahkan Daoling tidak tahu bagaimana membantu istana kaisar kuno pulih. Ini memusingkan, karena bahkan roh pedang pun tidak dapat mengetahuinya. Melihat bulan cerah di langit, nampaknya jauh dari intrik ibu kota kekaisaran dan jumlah orangnya terlalu sedikit. Melihat bulan cerah di sini, nampaknya bulan cerah jauh lebih purnama dan lebih terang. Aku ingin tahu bagaimana kabar semua orang di rumah. Dan Xiaoya. Sebelum meninggalkan kota kekaisaran, Chen Ye meminta lelaki tua itu untuk menyiapkan buku latihan murni dan yang untuk Xiaoya. Saya percaya bahwa dengan fisik khusus Xiaoya, dia akan memiliki pencapaian luar biasa di jalan kultivasi tubuhnya akan tersiksa oleh kekuatan Tai Yin lagi. Tuan, apakah Anda mengerti? Suara roh pedang tiba-tiba terdengar, dan Chen Ye dengan cepat melihat ke sepanjang tempat yang ditunjuk oleh roh pedang. Di dekat lubang dalam di ruang terbuka, sepertinya ada sedikit getaran menjadi tidak terlihat. Nafas perlahan muncul dalam persepsi jiwa. Tuan, sekarang saya yakin pasti ada sejenis makhluk yang tersembunyi di bawah lubang. Chen Ye sedikit mengernyit dan berkata jika itu adalah makhluk hidup, bagaimana ia bisa hidup jauh di bawah tanah. Terlebih lagi, dilihat dari cahaya merah menyala yang dipancarkannya, tubuhnya pasti luar biasa. Bagaimana ia bisa mentolerir orang lain yang menggunakannya? Energinya untuk menyembuhkan. Dao Ling berkata karena itu, ada pengecualian untuk semuanya, dan Qiu Zhen dan yang lainnya harus tahu lebih banyak. Guru, sebaiknya Anda bertanya. Ngomong-ngomong, saya juga mengingatkan Anda bahwa lelaki tua itu sepertinya tidak punya niat menjagamu di sini, kebaikan. Dengan niat buruk, Chen Ye tidak bisa menahan senyum dan berkata saya tidak ingin menyinggung perasaan mereka, tetapi jika mereka bersikeras memprovokasi saya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat itu, saya hanya bisa pergi dan mengujinya. Saya punya telah berlatih di pegunungan selama sebulan terakhir. Akankah hasilnya mengejutkan saya? Pergerakan dari lubang yang dalam segera menghilang, dan pada malam berikutnya, tidak ada lagi fluktuasi energi, seolah-olah makhluk di dalam telah tertidur lebih awal. Setelah fajar menyingsing, setelah meninggalkan gua, Chen Ye melihat Qiu Zhen dan 5 orang lainnya, duduk bersila di luar lubang yang dalam lagi seperti kemarin, menunggu lampu merah menyala muncul. Selamat pagi, adikku. Qiu Zhen menyapa sambil tersenyum. Selamat pagi, silakan, jangan biarkan aku mengganggumu. Chen Ye menjawab sambil tersenyum. Mereka semua mengenal satu sama lain, dan tidak perlu menutupinya. Adik, jika kamu tertarik, datang dan rasakan sendiri. Qiu Zhen berkata sambil tersenyum, sinar cahaya merah menyala itu tidak hanya efektif pada luka saya, tetapi juga sangat merangsang kultivasi orang. Anda dapat mencobanya. Chen Ye dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, cederamu adalah yang paling penting. Aku khawatir aku akan menjadi terlalu bersemangat nanti atau tidak mampu menanggungnya, yang akan menghambat penyembuhanmu. Itu tidak pantas. Tidak apa-apa, jika adik benar-benar tidak tahan lagi, beritahu kami terlebih dahulu dan kami dapat mengirimmu keluar dari area ini tanpa mempengaruhiku. Itu saja, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Chen Ye dengan cepat melayang turun dari batu, terlihat sangat cemas. Dalam beberapa detik, dia sudah berada di luar lubang dan duduk di tanah yang telah dikosongkan oleh Qiu Zhen untuknya. Melihatnya seperti ini, kecuali Qiu Zhen, 4 orang lainnya tersenyum dingin di dalam hati. Ngomong-ngomong, Tuan Qiu, saya tidak tahu ada apa di bawah ini. Bagaimana bisa memancarkan cahaya seperti itu? Mungkinkah itu gunung berapi? Tapi itu tidak cocok untuk gunung berapi. Tidak mungkin setiap cahaya muncul tepat waktu. Setelah duduk, Chen Ye tidak sabar untuk bertanya. Mendengar ini, Qiu Zhen tersenyum pahit dan berkata sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang apa yang ada di bawah lubang yang dalam ini. Hanya saja Ruoer secara tidak sengaja menemukan tempat ini,
yang tepat bagi saya untuk menyembuhkan luka saya, jadi kami akan datang. Oh, ternyata kepala keluarga Qiu juga tidak mengetahuinya. Ini sangat aneh. Chen Ye menggaruk kepalanya dan bertanya Tuan Qiu, pernahkah Anda berpikir untuk masuk untuk menyelidiki? Dengan tingkat kultivasi Anda seharusnya baik-baik saja. Jika memang ada harta karun jenius di bawah sana, itu akan menjadi harta karun yang sangat besar. Itu. Haha adik kecil, setelah beberapa saat lampu merah menyala muncul, kamu akan tahu betapa luar biasa perasaan terbakar itu. Bahkan aku tidak bisa melindungi mereka jika aku tidak mengandalkan harta spiritual, dan gunakan energi ini untuk menyembuhkan. Petik 2. Chen Ye mengangkat alisnya sedikit, Lingbao, di antara peringkat harta karun senjata, meskipun Lingbao adalah tingkat terendah di samping senjata fana yang paling umum, ia juga memiliki spiritualitas tertentu, yang tidak sebaik Lingbao bawaan jarang terjadi. Harta spiritual sangatlah berharga bahkan di antara keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Dikatakan bahwa kekayaan tidak boleh diungkapkan. Qiu Zhen ini secara langsung mengungkapkan Lingbao di depan seseorang yang tidak dia kenal. Setelah jeda, Qiu Zhen melanjutkan adik, harta spiritualku tidak terlalu kuat, jadi hanya bisa melindungi 5 orang. Tunggu sebentar. Jangan khawatir, Tuan Qiu, saya di sini hanya untuk merasakan perbedaannya di sini, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Bantulah saya dan kirim saya keluar ketika saya tidak tahan lagi. Haha, tentu saja, jangan khawatir, adikku. Kakek, ini akan segera dimulai, jangan terlalu banyak bicara, tenang dan konsentrasi. Wanita itu berkata dengan lembut, tidak lupa menatap Chen Ye. Adik, ini sangat buruk. Sebelum Qiu Zhen selesai berbicara, tanah bergetar, karena tepat di tepi lubang, pada saat ini, Chen Ye pertama kali merasakan nafas panas muncul langsung dari tanah tempat dia duduk, dan kemudian, itu adalah lampu merah menyala yang bergegas ke udara. Di bawah cahaya seperti itu, suhu di ruang sekitarnya meningkat dengan cepat, dan Qiu Zhen benar, harta spiritualnya hanya dapat melindungi mereka berlima. Muncul tepat di bawah pantulan cahaya merah menyala, panas terik seperti gelombang laut yang bergulung, satu demi satu, bergegas menuju Chen Ye dengan kecepatan tinggi. Ketika Chen Ye diserang, dia tidak hanya merasakan panas yang tak tertahankan, tetapi juga dampak gelombang yang sebenarnya. Mendengus. Dengan karakter Chen Ye, dia tidak bisa menahan erangan pada saat ini, dan segera mulai menjalankan keterampilannya, dengan energi yang sangat besar melonjak untuk menahan dampak gelombang panas. Pada saat ini, Chen Ye akhirnya mempercayai kata-kata Qiu Zhen. Sinar merah menyala ini memang memiliki efek merangsang kultivasi orang. Dikelilingi oleh suhu yang begitu tinggi, jika tidak ada harta seperti harta spiritual untuk melindungi tubuh, maka seseorang hanya dapat mengandalkan budidayanya sendiri. Dalam proses ini gelombang panas akan secara langsung merangsang kecepatan aliran energi misterius yaitu setara dengan mempercepat budidaya dengan kecepatan terselubung. Manfaatnya tidak sedikit. Chen Ye memperkirakan jika Anda tidak mencapai ranah Sangsuan, Anda pasti tidak akan bisa berlatih di sini dengan tenang. Jika Chen Ye tidak menggunakan pedang surgawi untuk melindungi dirinya sendiri, itu akan memakan waktu hingga menit. Jika dia memasuki sorotan, itu akan memakan waktu lebih dari 10 detik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Chen Ye berencana untuk mundur. Meskipun semuanya baik-baik saja, mereka harus menikmati hidup. Selain itu, ada orang lain di sekitar, jadi itu sebenarnya bukan tempat yang aman. Tuan, tunggu. Suara roh pedang tiba-tiba terdengar Tuan, tampaknya istana kaisar kuno dapat menyerap energi di sini. Nyata, Chen Ye sangat senang karena dia hanya muncul sekali atau 2 kali sejak dia mendapatkan istana kaisar kuno, dan 1 kali dia muncul secara sukarela adalah untuk menyerap kekuatan Taiyin Xiaoya. Setelah itu, istana kaisar kuno agak pulih, bagaimana jika sekarang? Tuan, jangan terlalu senang. Saya hanya mengatakan sepertinya, dan bahkan jika itu dapat diserap oleh istana kaisar kuno, energi yang terkandung dalam berkas cahaya seperti itu terlalu sedikit untuk memicu istana kaisar kuno. Apakah energi di sini terlalu sedikit? Chen Ye tersenyum dan segera melihat ke lubang yang dalam di depan tubuhnya. Daoling, pria macam apa yang bersembunyi di lubang yang dalam ini? Energi di sini sebenarnya dapat diserap oleh istana kaisar kuno, sungguh menakjubkan. Saya tidak tahu informasi spesifiknya. Itu adalah informasi yang diberikan kembali kepada saya oleh istana kaisar kuno. Daoling berhenti sebentar dan melanjutkan Tuan, Anda harus menemukan cara untuk masuk ke dalam gua tanpa ada yang menyadarinya. Aku tahu, Qiu Zhen dan yang lainnya jelas sudah lama tinggal di sini. Meskipun Qiu Zhen menyembuhkan lukanya dengan bantuan lampu merah yang menyala-nyala, jika mereka memiliki kesempatan dan bersiap,
mereka pasti tidak akan keberatan masuk ke dalam gua untuk mengambil lihat. Lagi pula, jika sinar cahaya bekerja seperti ini, hal-hal di bawah ini pasti akan lebih baik. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Dengan bantuan Tian Dao, Chen Ye tidak perlu khawatir tentang apapun, tetapi jika dia memberitahu mereka bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang yang dalam, tidak ada jaminan bahwa orang-orang ini tidak akan memiliki pemikiran lain. Suhu yang sangat panas menyerbu seperti gelombang yang bergulung. Waktu di mana Chen Ye dapat bertahan berdasarkan kultivasinya sendiri telah tiba. Jika dia tidak pergi dan tidak mendapat bantuan pedang surgawi, dia harus mati. Haha, adik, lukaku sudah stabil. Tidak perlu menyerap terlalu banyak energi di sini. Kamu dan aku ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, jadi izinkan aku membantumu. Qiu Zhen tersenyum lembut, dan menara besi yang awalnya berada dalam cahaya merah menyala tiba-tiba muncul di atas kepala Chen Ye. Tiba-tiba, kekuatan agung turun seperti gunung, seperti sangkar, membuat Chen Ye tidak bisa bergerak. Segera, Qiu Zhen bergerak sedikit, dan tubuh Chen Ye tanpa sadar melayang ke dalam lubang yang dalam. Adik, ini kesempatan langka. Nikmatilah. Aku dan yang lainnya menunggumu di sini. Chen Ye tidak bisa menahan tawa. Ketika dia benar-benar ingin tidur, seseorang segera mengirimkan bantal. Adapun kualitas bantal ini, mata Chen Ye menjadi dingin. Kakek, dengan tingkat kultivasinya, dia akan mati jika turun. Bukankah bagus bagi kita jika dia tidak memiliki tindakan pencegahan? Setelah beberapa saat, wanita itu berkata dengan lembut. Qiu Zhen tersenyum tipis dan berkata, saya tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Saya hanya tahu bahwa meskipun tingkat kultivasi saya turun, hanya ada satu cara untuk mati, jika saya membiarkannya turun, pasti akan ada masalah. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui apa yang ada di bawah sana, dan kekuatan apa yang dibutuhkan untuk memungkinkan kita turun dan kembali dengan selamat itu. Tunggu. Mendengar ini, wanita itu tersenyum dan berkata, merupakan kehormatan baginya untuk bisa mencari jalan bagi keluarga Qiu kita terlebih dahulu. Tempat ini sangat ajaib. Jika keluarga Qiu kita memilikinya sepenuhnya, kita tidak hanya akan mendominasi kota Qingyang, tetapi juga memperluas kekuatan kita. Bagaimana orang luar bisa mengetahuinya? Qiu Zhen berkata dengan dingin, hanya saja anak ini bernasib buruk. Dia mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui. Lubang ini sangat dalam. Setelah didorong ke bawah oleh Qiu Zhen, ia terus turun selama beberapa menit. Jaraknya sekitar beberapa ratus meter, tetapi belum mencapai dasar. Tidak hanya cahayanya yang semakin gelap, tetapi juga areanya lubang yang dalam juga semakin besar. Sekarang, Chen Ye bisa merasakan bahwa ruang tempat dia berada sudah sebesar persegi, dan masih terus bertambah saat dia jatuh. Mungkinkah di sini ada labirin? Terbungkus dalam cahaya pedang surgawi, Chen Ye dapat dengan jelas melihat lingkungan sekitarnya. Dinding gunung di bawah tanah semuanya berwarna merah menyala yang aneh, dengan semburan asap hijau keluar, dan perasaan terbakar menjadi semakin intens. Itu menjadi semakin populer, dan Chen Ye yakin dia telah jatuh ke gunung berapi. Peng, saya tidak tahu berapa lama sebelum kaki Chen Ye mendarat dengan kuat di ujungnya. Panas sekali. Wajah Chen Ye berubah drastis. Dengan bantuan energi pedang surgawi, dia mampu turun sepenuhnya tanpa terbakar oleh nafas yang panas. Gelombang membuatnya merasa seperti sedang ditawan. Area di sini sangat luas. Setidaknya, di mana Chen Ye melihatnya, itu bukanlah akhir. Tidak ada sedikit pun nafas kehidupan di area sekitarnya. Menginjak tanah, Chen Ye tidak bisa merasakan kekerasan sama sekali. Rasanya lebih seperti berada di rawa. Tapi anehnya di bawah suhu setinggi itu, tempat ini tidak dalam bahaya kehancuran. Melihat sekeliling, sepertinya ada semacam energi kuat yang menjaganya di bawah persepsi jiwa. Diselubungi suhu tinggi, dunia bawah tanah ini secara langsung menghadirkan keadaan kabur bagi manusia, seolah-olah sangat tidak nyata. Dalam pengertian yang hampir ilusi ini, Chen Ye merasakan bahwa energi spiritual langit dan bumi di sini sebenarnya sangat melimpah. Mungkin juga karena suhu yang tinggi. Chen Ye tidak pernah merasakan bahwa energi spiritual langit dan bumi dapat disentuh secara samar-samar dengan tangan. Daoling, apa kabarmu? Berdengung. Begitu Chen Ye selesai berbicara, ada sedikit fluktuasi, dan pedang surgawi dan istana kaisar kuno muncul. Pedang surgawi melayang di atas kepala Chen Ye, melindunginya dengan energinya sendiri dan tidak meleleh oleh suhu tinggi di mana-mana, sementara istana kaisar kuno perlahan memancarkan cahaya ungu. Cahaya ungu sepertinya merupakan persepsi istana kaisar kuno. Setelah menutupi suatu tempat sejenak, sepertinya ia tidak menemukan energi yang dibutuhkannya,
lalu bergerak sedikit dan melesat ke depan. Setelah tindakan seperti itu, tidak lama kemudian, Istana Kaisar Kuno menjelajahi hampir seluruh dunia bawah tanah sebelum kembali ke Chen Ye. Daoling, ada apa? Chen Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Aneh kalau Istana Kaisar Kuno tidak dapat menemukan sumber suhu tinggi ini. Suara Daoling memiliki nada serius. Chen Ye juga terkejut. Meskipun Istana Kaisar Kuno sekarang terluka parah, Chen Ye percaya bahwa dengan kekuatan magis yang terakhir, dia mungkin tidak dapat membantunya melawan musuh sekarang, tetapi jika dia ingin menemukan sesuatu di sini, dia harus bisa berpikir. Lupakan saja jika kamu tidak dapat menemukannya. Biarkan Istana Kaisar Kuno menyerap energi di sini, kata Chen Ye setelah hening beberapa saat. Ketika berada di luar, dikatakan bahwa energinya terlalu sedikit untuk mengaktifkan Istana Kaisar Kuno, tetapi di sini, ia muncul dengan sendirinya, yang berarti energinya cukup kaya untuk diserap oleh Istana Kaisar Kuno, yang seharusnya lebih banyak dari cukup. Tidak sesederhana itu. Daoling berkata dengan suara yang dalam guru, jika tempat ini terbentuk secara alami oleh langit dan bumi, maka kita dapat menyerap energi ini dengan tidak hati-hati, tetapi saya dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat ini memiliki pemiliknya. Ada pemiliknya di sini, jadi kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jadi kita harus mencari tahu dulu di mana orang itu berada. Kalau tidak, kita akan menjadi sangat pasif. Setelah Chen Ye terdiam untuk waktu yang lama, matanya menegang dan dia berkata jangan khawatir tentang ini, biarkan Istana Kaisar Kuno menyerap energinya terlebih dahulu. Jika memang ada masalah, maka kita akan membicarakannya, kita bertiga takut kita tidak bisa berurusan dengan satu orang. Pemilik, Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata, saya mengerti maksud Anda, jangan ragu, lakukan saja apa yang saya katakan. Untuk dapat menciptakan keributan seperti itu, tidak ada keraguan bahwa pemilik di sini pasti sangat kuat. Baik itu pedang surgawi atau Istana Kaisar Kuno, mereka semua terluka parah sekarang. Adapun Chen Ye sendiri. Di cuksuan tingkat ketiga, Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri di sini. Tapi dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Chen Ye masih bisa mengandalkan latihannya sendiri untuk memulihkan pedang surgawi, dan jika dia memiliki kesempatan untuk mencari tempat yang disebutkan oleh roh pedang di masa depan, Istana Kaisar Kuno. Ada peluang bagus sekarang, jadi saya tidak bisa melepaskannya, apapun yang terjadi, saya harus mencobanya. Istana Gudi, kamu mulai. Chen Ye duduk bersila, dan teknik mental Nirwana Agung segera mulai beroperasi, mempertahankan kondisi terbaiknya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa melonjak, mencoba yang terbaik untuk menutupi tempat yang dia bisa. Setelah beberapa saat, Istana Kaisar Kuno tampak berkibar tertiup angin, meluas berkali-kali dalam sekejap. Seluruh dunia bawah tanah di bawah diselimuti Istana Kaisar Kuno hanya dalam sekejap di bawah tanah. Segera, seseorang dapat merasakan aura energi yang sangat panas dengan cepat memasuki Istana Kaisar Kuno. Dunia bawah tanah yang besar diselimuti oleh Istana Kaisar Kuno yang besar. Pada saat ini, bahkan Chen Ye terbungkus dalam Istana Kaisar Kuno. Chen Ye telah memasuki Istana Kaisar Kuno 2 kali. Meskipun dia tidak mengerti apapun tentang orang ini, dia selalu melihatnya. Tapi sekarang Istana Kaisar Kuno diselimuti, Chen Ye bahkan tidak bisa melihatnya terlihat sebelumnya dimasukkan. Istana Kaisar Kuno. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Tempat ini sangat besar. Tidak dapat disangkal bahwa Istana Kaisar Kuno membutuhkan banyak energi, tetapi tidak perlu berada di luar dalam bentuk seperti itu. Mungkin suatu hari nanti, Istana Kaisar Kuno akan menjadi seperti Tiandao, melayani Chen Ye sebagai tuan mereka dan melindungi tuan mereka. Namun, di Istana Kaisar Kuno saat ini, dia sendiri dalam kondisi cedera serius. Jika ada cedera ringan, mungkin cukup untuk membuatnya menghilang dari dunia secara permanen. Niat awal Chen Ye adalah untuk memiliki Istana Kaisar Kuno di tubuhnya, dia akan menggunakan dirinya sebagai media untuk menyerap energi di sini, dan kemudian membiarkan Istana Kaisar Kuno menyerapnya akan jauh lebih aman. Apa yang akan terjadi? Tuan, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Istana Kaisar Kuno. Mengetahui kegelisahan Chen Ye, Daoling berkata dengan cepat. Saya harap begitu. Istana Kaisar Kuno telah melakukan ini, dan tidak ada yang bisa dilakukan Chen Ye untuk menghentikannya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memeriksa lingkungan sekitar untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Chen Ye juga sangat terkejut. Apa yang tersembunyi di sini yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh roh pedang dan Istana Kaisar Kuno. Waktu berlalu dengan cepat, dan di dunia bawah tanah, aliran energi merah menyala tampak diserap oleh Istana Kaisar Kuno.
Kecepatan seperti itu membuat Chen Ye bahagia, tetapi juga khawatir. Ada begitu banyak energi di dunia bawah tanah ini sehingga jika diserap secara perlahan, energinya mungkin tidak berkurang, tetapi istana kaisar kuno begitu megah. Yang membuat Chen Ye semakin khawatir adalah 1 hari telah berlalu. Setelah perhitungan, energi yang diserap oleh istana kaisar kuno juga banyak. Namun, dia tidak pernah merasakan perubahan sedikit pun pada dirinya, seolah-olah yang terakhir itu sendiri tidak ada habisnya satu. Lubang hitam di alam semesta tidak dapat terisi apapun yang terjadi. Hal ini membuat Chen Ye tidak dapat memperkirakan berapa banyak energi yang dibutuhkan istana kaisar kuno untuk mencapai kondisi pedang saat ini. Dan bahkan jika itu mencapai kondisi pedang surgawi saat ini, itu hanya sedikit lebih baik daripada cedera serius. Di tanah, Qiu Zhen dan yang lainnya masih membentuk lingkaran dengan kaki bersilang. Ketika lampu merah menyala keluar dari lubang yang dalam, apa yang disebut harta spiritual Qiu Zhen mengalir ke dalam cahaya, dan kemudian, di 5 orang bekerja sama, untuk memurnikan energi yang terkandung dalam cahaya untuk membantu Qiu Zhen menyembuhkan luka-lukanya. Namun, kali ini, Ling Bao baru saja memasuki lampu merah yang menyala-nyala, dan bahkan sebelum sempat melakukan gerakan apapun, berkas cahaya yang awalnya menyilaukan dan besar tiba-tiba meredup, dan sepertinya energi di dalamnya telah hilang. Setelah beberapa saat, lampu merah menyala menghilang ke angkasa dengan kecepatan lebih cepat tanpa jejak, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Apa yang terjadi? Qiu Zhen mengerutkan kening dan berkata, anak itu telah berada di sana selama 3 hari. Dengan kultivasinya, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Jadi, tidak mungkin sesuatu terjadi sekarang. Kakek, mungkinkah terjadi sesuatu di bawah sana? Wanita itu bertanya dengan suara rendah. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, berarti di tempat ajaib ini, mereka mungkin tidak bisa tinggal di sini lagi di masa mendatang. Selama jangka waktu ini, meskipun Qiu Zhen telah menyembuhkan luka-lukanya, manfaat yang didapat dari kelima luka tersebut tidaklah kecil. Setidaknya, mereka jauh lebih cepat dari latihan mereka sebelumnya. Alasan mengapa wanita takut adalah jika sesuatu terjadi, jika mereka tidak pergi tepat waktu, hal itu mungkin saja terjadi. Qiu Zhen jelas mengerti maksud wanita itu. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh kalian pergi dari sini dulu, saya akan melihat lebih dekat. Jika kalian menyerah di tempat seperti ini tanpa menyadarinya, saya benar-benar menang tidak mau melakukannya. Petik 2. Kakek, berhenti bicara dan cepat pergi. Kata-kata Qiu Zhen baru saja selesai. Tiba-tiba, gelombang kecil muncul dari telapak kaki mereka. Awalnya, mereka hanya bisa merasakannya, tetapi setelah kurang dari beberapa detik, gelombang kecil itu muncul, seperti gempa bumi. Cepat pergi. Pada saat ini, tanpa pengingat Qiu Zhen, 5 orang, termasuk dia, dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan menembak ke kejauhan seperti kilat. Ledakan. Suara mengejutkan terdengar keras. Qiu Zhen dan kelima orang itu sangat cepat, namun mereka masih merasakan guncangan yang mengejutkan mereka semua sepertinya terjadi tepat di belakang mereka. Setelah mencapai jarak ribuan meter, saat guncangannya belum begitu kuat, mereka berlima berani melambat sedikit dan sempat menoleh ke belakang. Dan hanya dengan sekali pandang membuat ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Ruang terbuka yang dulu mereka tempati, tidak hanya seluas itu, tapi juga seluas radius 100 meter, kini berbeda dengan beberapa saat yang lalu. Di luar tempat terbuka, dulunya ada hutan lebat. Sekarang, tanahnya gundul. Tanahnya sepertinya telah dibalik oleh seorang ahli dengan kekuatan magis yang besar. Jika mereka tidak datang dari sana, mereka akan benar-benar berpikir bahwa apa yang dilihat Qiu Zhen dan 5 orang lainnya sekarang adalah penampakan asli dari negeri ini. Apa yang telah terjadi? Dalam sekejap, semuanya menjadi terbalik. Selain itu, menurut persepsinya, itu telah menjadi area terlarang. Bahkan dengan tingkat kultivasi Qiu Zhen, dia tidak dapat turun tangan saat ini. Kakek, ayo cepat keluar dari sini. Kengerian di wajah wanita itu menjadi semakin intens. Setelah Qiu Zhen terdiam beberapa saat, dia berkata Qiu Cheng, Qiu Lei, kalian terus tinggal di sini selama beberapa hari untuk melihat apakah ada hal lain yang terjadi. Nah, 5 hari, jika kalian masih belum bisa mendekat setelahnya 5 hari, maka sudahlah. Ya, di dunia bawah tanah, guncangan Chen Ye menjadi lebih hebat. Apa yang dilihatnya seperti letusan gunung berapi, pilar api dimuntahkan langsung dari kedalaman tanah lautan api. Suhu yang lebih panas tiba-tiba memenuhi dunia ini. Bahkan dengan perlindungan pedang surgawi dan istana kaisar kuno, Chen Ye masih membutuhkan keberuntungannya sendiri. Jika tidak, suhu tinggi ini akan cukup untuk mengubahnya menjadi setitik debu di lautan api. Tidak,
Jika waktunya tiba, saya khawatir bahkan Chen Ye pun tidak akan bisa memikirkannya. Namun, pilar api seperti itu tampaknya menjadi peluang bagus bagi Istana Kaisar Kuno, jadi dia mempercepat kecepatan penyerapan energi ini. Apa yang bisa saya lihat sekarang adalah setelah pilar api muncul, mereka langsung diserap oleh Istana Kaisar Kuno. Orang ini, Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tahu bahwa master yang membangun dunia bawah tanah ini mungkin muncul berikutnya, tindakan Istana Kaisar Kuno jelas membuatnya tidak mungkin untuk tidak menyerap dan berhenti. Ledakan. Setelah pilar api terus menyembur selama beberapa menit, gempa bumi yang lebih dahsyat tiba-tiba datang dari suatu tempat di dunia bawah tanah. Segera, seolah-olah bumi retak. Terlihat dengan mata telanjang, retakan besar mulai berguncang dari sana di arah lokasinya, itu menyebar seperti kilat, dan setelah beberapa saat, itu menutupi seluruh dunia bawah tanah, membuatnya tampak seperti jaring laba-laba besar. Pedang surgawi bersinar terang, membawa Chen Ye ke udara. Berdiri tegak dan lihat jauh. Chen Ye tiba-tiba melihat sosok merah menyala melayang perlahan di ujung celah. Chen Ye dapat melihat bahwa roh pedang surgawi secara alami telah menemukannya sebelumnya. Dengan tubuh dan kekuatan yang terakhir, pada saat ini, Chen Ye dapat merasakan bahwa pedang surgawi bergetar. Aku tidak menyangka itu adalah naga api berkaki 3. Aku tidak menyangka itu adalah naga api berkaki 3. Suara roh pedang adalah pertama kalinya Chen Ye mendengar ketakutan dan kesungguhan yang mendalam darinya. Tidak hanya pedang surgawi, tetapi juga Istana Kaisar Kuno pada saat ini dengan cepat mengumpulkan tubuh mereka, dan akhirnya, mereka berubah menjadi beberapa meter di dalam, ukurannya, yang kebetulan seukuran Chen Ye Gu ada di dalam. Naga api berkaki 3, apa itu naga api berkaki 3? Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa bahkan pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno sama-sama takut akan hal itu. Tidak heran sebelumnya, bahkan kemampuan kedua orang ini tidak dapat mendeteksinya. Naga api berkaki 3, itu adalah siapa yang berani berada di tempat aku tidur, dan berani menyerap dunia energiku. Sebelum Dao Ling selesai berbicara, suara yang tenang, mendominasi, dan dingin datang dengan cepat. Pada saat yang sama, ada tekanan yang sangat kuat. Mengikuti suara itu muncul di sekitar Chen Ye. Dengan tekanan seperti itu, bahkan di bawah perlindungan pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno, Chen Ye masih merasa bahwa dia tidak bisa lagi bernapas dengan normal. Faktanya, tulang dan dagingnya sedang diperas dengan keras saat ini. Merasakan kekuatan Chen Ye yang tak tertahankan, roh pedang itu mendengus dingin, dan melihat cahaya putih keluar dari pedang langit dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi bayangan. Bayangan ini sama dengan pedang surgawi, tetapi lebih transparan dan alami, dan tidak berbintik-bintik seperti permukaan pedang surgawi. Jelas sekali, ini adalah tubuh sebenarnya dari roh pedang. Naga api berkaki 3, apakah kamu masih mengenaliku? Kata-kata Dao Ling membuat Chen Ye tertegun sejenak. Mereka semua masih berteman. Apakah itu kamu? Suara naga api berkaki 3, yang belum menampakkan wujud aslinya, juga bercampur dengan ketakutan dan kesungguhan. Tampaknya tidak hanya pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno yang mewaspadai yang pertama, tetapi juga yang pertama. Ini aku, kata Dao Ling dengan tenang. Haha. Naga api berkaki 3 itu justru tertawa terbahak-bahak dan terkejut sesaat. Chen Ye melihat bayangan merah menyala muncul tidak jauh di depannya seperti kilat. Naga api berkaki 3, itu adalah sebuah tubuh. Jika dibiarkan lepas dan memanjang, ukurannya setidaknya akan beberapa ratus kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah menyala, dan terlihat sangat tajam. Kepala naga itu luar biasa ganasnya, di atas kepalanya, pada sepasang tanduk naga, terdapat lonjakan energi yang lebih menakjubkan lagi. Yang membuat orang penasaran adalah kalau makhluk besar ini sebenarnya memiliki 3 kaki naga. Haha, pedang surgawi, aku tidak percaya kamu, yang begitu terkenal saat itu, telah jatuh ke level ini hari ini. Naga api berkaki 3 itu tertawa, dan kemudian matanya yang terlihat sedikit ilusi, memadat dengan kuat, dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah itu Istana Kaisar Kuno? Dia terluka lebih parah, dan bahkan kecerdasannya sendiri hilang. Kata-kata naga api berkaki 3 membuat pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno merasakan kesedihan. Setelah beberapa saat, roh pedang berkata justru karena inilah Istana Kaisar Kuno membutuhkan energimu. Aku tidak menduganya sekarang. Itu kamu di sini. Tidak menyangka, suara naga api berkaki 3 menjadi lebih berat kamu tidak bisa merasakan kehadiranku. Sepertinya, Tian Dao, kamu berada dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Siapa lagi yang kondisinya baik setelah perang?
Naga api berkaki 3 milikmu, sekarang tubuhmu telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah tubuh roh. Menurutku, jika bukan karena lingkungan khusus di sini, aku khawatir tubuh rohmu juga telah tersebar, dan mustahil bagimu untuk ada di dunia ini. Daoling mendengus dan berkata, tepat sekali, mata ilusi naga api berkaki 3 meredup, tetapi setelah beberapa saat, ia menjadi sangat ganas. Saya akhirnya menemukan tempat yang bagus dan berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, saya dapat memadatkan tubuh roh. Jika waktu dan kesempatan cukup, saya dapat membentuk kembali tubuh fisik. Pedang surgawi, Istana Kaisar Kuno, segera setelah Anda datang ke sini, Anda menyerap pencapaian saya selama bertahun-tahun, apakah Anda cukup baik? Membentuk kembali tubuhnya, Daoling mencibir dan berkata, naga api berkaki 3, kamu bisa menipu orang lain dengan kata-katamu, tapi sebaiknya kamu lebih jujur di depan kami. Kami telah menyerap energimu, dan tempatnya masih ada, kamu bisa teruslah berlatih. Kami tidak akan mengganggumu. Mendengar ini, naga api berkaki 3 langsung marah. Apa yang kamu katakan itu mudah. Energi itu adalah hasil kerja kerasku selama ratusan tahun. Pedang surgawi, Istana Kaisar Kuno, kembalikan energi itu kepadaku, dan aku tidak akan menyalahkanmu karena menggangguku. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin bertarung dengan kami? Hei, naga api berkaki 3 tertawa aneh. Jika Anda berada di puncak, bertarung 1 lawan 2, saya tidak akan berani, tetapi sekarang, dengan kondisi pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno, Anda bahkan telah kehilangan spiritual Anda, intelijen, juga ingin bertarung denganku. Pedang surgawi, Istana Kaisar Kuno, segera kembalikan energimu kepadaku. Jika tidak, energimu cukup bagiku untuk menyelamatkanku dari latihan selama lebih dari 100 tahun. Jangan pernah memikirkannya. Kalimat ini tidak diucapkan oleh Daoling, tapi oleh Chen Ye. Anak manusia, kamu berhak berbicara di sana-sini, keluar. Naga api berkaki 3 itu berteriak pelan, dan pilar api keluar dari mulutnya. Kekuatan yang kuat benar-benar menembus kehampaan dan langsung muncul di depan Chen Ye. Jangan sakiti tuanku. Pedang langit bersinar, dan cahaya putih berubah menjadi pedang tebasan tajam, yang menghantam tiang api dengan keras. Peng! Pilar api dan cahaya putih berubah menjadi asap biru dan menghilang dalam sekejap. Tuan, Anda benar-benar menemukan tuannya lagi. Naga api berkaki 3 memandang Chen Ye dengan penuh minat dan mencibir. Pedang surgawi, Istana Kaisar Kuno, kinerja Anda terlalu buruk, bukan? Mungkin Anda merasakannya di sana. Apakah tidak ada harapan untuk sembuh? Cari saja seseorang untuk menjadi tuanmu. Atau apakah menurutmu orang ini dapat membantumu pulih di masa depan? Naga api berkaki 3, kan? Chen Ye memegang tangannya, dan pedang surgawi terbang kembali ke tangannya. Dia melihat raksasa itu dan berkata dengan tenang, sekarang, saya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung di depan Anda, tapi saya percaya itu selama di sana, sudah cukup waktu, suatu hari. Itu hanya lelucon, kan? Kamu tidak percaya, lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Chen Ye tiba-tiba tertawa. Taruhan, oke, apa yang harus dipertaruhkan? Naga api berkaki 3 itu berkata perlahan dan logis, seolah-olah sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. Kesabaran yang langka. Chen Ye mengarahkan pedangnya ke naga api berkaki 3 dan berkata, saya yakin suatu hari nanti, kultivasi saya akan melampaui Anda. Haha nak, kalian manusia memang licik. Kalau aku setuju, selanjutnya akankah kamu mengatakan bahwa jika aku kalah, aku harus melakukan sesuatu untukmu? Apalagi kedua orang ini menyerap energiku. Hapus saja, bah. Naga api berkaki 3 berkata dengan dingin, nak, jika kamu ingin menggunakan metode ini untuk melewatinya, itu tidak sesederhana itu. Hari ini, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal. Selama kalian bertiga bisa mengalahkanku, maka aku tidak akan melakukannya, harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kalau tidak, kalian bertiga akan menjadi santapanku. Aku akan bertarung saja, bukankah karena aku takut padamu? Roh pedang itu membalas dengan keras dan memasuki pedang surgawi. Istana Kaisar Kuno juga berubah menjadi seukuran telapak tangan dan berhenti di tangan kiri Chen Ye. Pada saat ini, aura ganas dari dua benda ajaib itu melonjak tidak sebanding satu sama lain. Naga api berkaki 3 itu sangat kuat, tapi tidak boleh dianggap remeh. Oke, bertahun-tahun yang lalu, aku tidak tahan dengan kesombongan kalian berdua, jadi aku memanfaatkan kalian berdua saat kalian lemah untuk memperkosong kalian. Naga api berkaki 3 itu meraung, dan tubuh besarnya segera bergerak, membungkus Chen Ye di dalamnya. Tiba-tiba, suhu yang sangat panas dan tinggi melonjak seperti gelombang. Tuan, orang ini tidak hadir secara fisik, dia hanyalah tubuh roh.
Yang disebut tubuh roh adalah jiwa yang terkondensasi. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengalahkannya, energi Xuan Qi tidak dapat melakukannya. Anda harus menggunakan kekuatan dari jiwa untuk menghadapinya. Denganku dengan campur tangan dan penindasan dari Istana Kaisar Kuno, ia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya saat ini. Orang ini penuh dengan harta karun, Tuan. Jika Anda mengalahkannya, akan ada banyak keuntungan. Mendengar ini, Chen Ye tidak bisa menahan senyum pahit. Demi pedang surgawi dan Istana Kaisar Kuno, tidak peduli apa, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan naga api berkaki 3, tapi sepertinya dia memang begitu, sedang direncanakan oleh roh pedang. 120.